Sekretaris Kabinet Teddy Indrawidjaya membeberkan cerita di balik keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin usaha 28 perusahaan yang dinilai merusak kawasan hutan hingga menyebabkan banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Teddy menjelaskan, keputusan tegas tersebut diambil Presiden saat menjalani agenda kunjungan kerja ke Inggris. Meski berada di luar negeri, Prabowo tetap memantau laporan Satuan Tugas Penerbitan Kawasan Hutan yang dibentuk tak lama setelah pelantikannya. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo bahkan menggelar rapat terbatas secara virtual pada 19 Januari 2026 bersama para menteri terkait dan Satgas PKH. Prabowo kemudian menerima laporan mengenai pelanggaran serius yang dilakukan sejumlah perusahaan di kawasan hutan. Setelah mendengar paparan Satgas, Presiden langsung mengambil keputusan untuk mencabut izin perusahaan-perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan. Ia merinci, pencabutan izin tersebut mencakup 22 perusahaan berizin perusahaan berusaha pemanfaatan hutan, serta 6 perusahaan lain yang bergerak di sektor pertambangan, perkebunan, dan perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu. Keputusan Presiden Prabowo itu telah diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bersama jajaran Satgas PKH dalam konferensi pers di kantor Presiden Istana Jakarta pada Selasa 20 Januari 2026. Prasetyo menyampaikan bahwa pencabutan izin tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan Satgas PKH terkait pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan yang berdampak pada bencana alam. Menurut Prasetyo, langkah ini juga berkaitan erat dengan bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pasca bencana hidrometeorologi, Satgas PKH mempercepat proses audit dan evaluasi terhadap aktivitas usaha di kawasan hutan di 3 provinsi tersebut. Ya, di antara kegiatan kemarin, Bapak Presiden melaksanakan rapat koordinasi dengan tim Satgas PKH di Jakarta, PKH Penertiban Kawasan Hutan yang beliau bentuk 2 bulan setelah dilantik, Januari 2025. Oke. Apa tujuannya kemarin? Jadi setelah rapat itu menerima laporan dari Satgas, Bapak Presiden memutuskan untuk mencabut izin perusahaan yang telah terbukti melanggar. Jadi ada 22 perusahaan terkait hutan, kemudian ada 6 terkait tambang yang merusak alam, gitu ya. Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. Pada kesempatan malam hari ini, atas petunjuk Bapak Presiden, kami akan menyampaikan pengumuman berkaitan dengan komitmen pemerintah sejak masa awal kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di mana salah satunya adalah komitmen pemerintah untuk melakukan penataan dan penertiban terhadap kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Sebagaimana yang kita ketahui, 2 bulan setelah dilantik, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 untuk membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau yang selama ini dikenal dengan Satgas PKH. Satgas ini bertugas untuk melakukan audit, pemeriksaan dalam rangka melaksanakan penertiban usaha-usaha berbasis sumber daya alam. Contoh, usaha kehutanan, usaha perkebunan, maupun usaha pertambangan. Dalam kurun waktu 1 tahun melaksanakan tugasnya, Satgas PKH telah berhasil menertibkan dan menguasai kembali sebesar 4,09 juta hektar perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan. Dari luasan tersebut,
sebesar 900.000 hektar dikembalikan sebagai hutan konservasi dalam rangka keanekaragaman hayati dunia, termasuk di dalamnya seluas 81.793 hektar berada di Taman Nasional Tesonilo di Provinsi Riau. Kemudian pasca terjadinya bencana hidrometeorologi di 3 provinsi di Sumatera, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Satgas PKH mempercepat proses audit di 3 provinsi tersebut. Dan pada hari Senin 19 Januari 2026 kemarin, dari London, Inggris, melalui Zoom meeting, Bapak Presiden memimpin rapat terbatas bersama kementerian-kementerian dan lembaga serta Satgas PKH. Di dalam ratas tersebut, Satgas melaporkan kepada Bapak Presiden hasil investigasi terhadap perusahaan-perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran. Berdasarkan laporan tersebut, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. Kami ulangi, berdasarkan laporan tersebut, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. 28 perusahaan tersebut terdiri dari 22 perusahaan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH hutan alam dan hutan tanaman seluas 1.10.592 hektar, serta 6 perusahaan di bidang tambang, perkebunan, dan perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau PBPHHK. Demikian pengumuman keputusan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada Satgas PKH beserta seluruh jajaran di lapangan yang terus bekerja keras tiada henti untuk melakukan penertiban. Kemudian kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang terus-menerus memberikan dukungan kepada kami semua di dalam menjalankan tugas dari negara. Sekali lagi, kami ingin menegaskan bahwa pemerintah akan terus berkomitmen untuk melakukan penertiban usaha-usaha berbasis sumber daya alam agar tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua ini kita laksanakan untuk sebesar-besarnya kepentingan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.